Aku duluan pulang ya. Aku antar kamu deh. Kamu bangun pagi banget ya? Udah bangun aku biasa anterin si Odi. Udah biasa bangun pagi. Cepetan aku udah bikin sarapan. Aku cuma bikin yang sederhana aja cocok nggak sama selera kamu. Kemarin. Tidurnya nyenyak nggak? Lumayan. Kalau kamu, Aku juga tidurnya nyenyak. aku ada pertanyaan penasaran nih. Apa nih? Aku ini. Beberapa tahun lalu, ada kecelakaan kecil. Bukan kamu nggak akan menghina kami. Cowok yang punya bekas luka. Masa sih? Dan lihat. Ini semua fleksibel kok. Sudah ya, aku agak khawatir. Cuma, Aku rasa. Kamu pasti kasihan sama aku. nggak usah dibahas lagi ya. Aku nggak nanya lagi, cepetan makan. Ambil anggur. WeChat. Ada apa? Nggak ada. Nanti habis sarapan aku anterin kamu kerja. Nggak usah deh, nanti ada teman. Mau ketemu aku nanti ke kantor agak siangan. Oke coba. Nggak mau turun kamu maksa mau anterin aku. Hati-hati di jalan ya. Oke kamu nanti pulang kerja. Telepon aku ya. Aku pergi. Ayo, Aku pergi. ayo. Mbak Ipar.
Pacar baru. Nggak ada. Apa nggak ada? Aku udah lihat masih bilang nggak ada. Ada apa buruan bilang? Mbak ipar kali ini Lao Jiang. Mungkin beneran masuk. Benar. Kalau tidak percaya kamu bisa cek sendiri. Masa iya aku bercanda soal ini, kalau tidak aku tidak akan datang pagi-pagi untuk menemui kamu kan? Karena apa? Lao Jiang lah. Kan sebelumnya dia investasi di satu perusahaan. Awalnya bisnis perusahaan ini, tidak peduli perusahaan lain. Apakah untung atau tidak asalkan perusahaan ini menyelesaikan putaran taruhan ini, itu bukan masalah. Tapi kemudian dia tidak ingin berpisah dengan kamu. Jadi dia menukar sebagian sahamnya menjadi uang tunai. Dan meminjam sedikit uang. Untuk mengurus kamu dulu. Pokoknya akhirnya, dia sangat terdesak. Perjanjian taruhan itu pun tidak terlaksana. Ditambah ada beberapa hutang yang tidak bisa dibayar tepat waktu. Jadi kalau Lao Jiang tidak bisa membayar dalam waktu dekat, mereka benar-benar berniat untuk memasukkannya ke penjara. Masalah ini sudah berlangsung beberapa waktu. Jadi, Kakak ipar Lao Jiang itu tidak berani menemuimu, jadi aku ingin berdiskusi dengan kamu. Kalau uang yang kamu terima itu tidak terburu-buru digunakan, bisakah dipinjamkan dulu kepadanya? Bunganya kita hitung sesuai aturan. Begini kakak ipar, kita bisa buat kontrak. Nanti kalau Lao Jiang tidak bisa membayar, kamu bisa memasukkannya ke penjara. Tidak ada yang menghalangi. oke, aku mengerti. Kakak ipar, uang ini Jumlahnya tidak kecil, aku perlu pertimbangkan dulu. Aku pergi dulu. kakak ipar, kamu pikirkan sisi baik Lao Jiang. Hei Ansin, kamu pulang kerja. Aku jemput kamu sekarang. Tidak usah. Ya sudah, kamu sibuk dulu. Kalau Di sana butuh bantuan atau tidak? tidak perlu. Ya sudah, kamu sibuk dulu. Dah. Oke, Xiaodi, Tante Ansin, ada urusan mendadak di perusahaan. Malam ini kita berdua saja makan ya. Dia bisa datang nanti. Nanti ayah tanya lagi dia ya. Baiklah. Ayo. Hei Lewen. di mana ayo makan bareng yuk. Oke. Baik, nanti ketemu. Oke, nanti ketemu. Dah. Ayo. Jadi Cauda kali ini pasti sudah selesai ya? Belum tahu juga. Tapi kurasa aku sudah selesai. Kamu baik-baik saja. Adil dan jujur melindungi orang baik. Ansin baru-baru ini menghubungimu. Menghubungiku kenapa? Jiang Hongkai bermasalah hutang banyak. Kali ini benar-benar berhutang. Lalu Ansin bertanya padaku tentang urusan penarikan investasinya. Kurasa dia ingin membantunya. Jadi wanita ini mudah terperangkap dalam cinta. Mudah dibutakan oleh cinta. Dulu Jiang Hongkai bagaimana menipunya. Dia sudah lupa sakitnya kuncinya kali ini. Mungkin tidak bisa pulih, uangnya mungkin hilang. Dia benar-benar murah hati. Jiang Hongkai bahkan sudah punya anak. Dia masih belum bisa move on. Kenapa sih?
Semuanya baik-baik saja. Bagus. Kamu gimana anaknya sebentar lagi lahir ya? Aku yang salah. Lao Hang sudah menemuiku. Perusahaan ada sedikit masalah. Ini namanya jodoh ya? Jadi, orang tidak boleh selalu berbohong. Masalah tidak datang sendirian. Kamu baik-baik saja itu yang penting. Kamu butuh berapa? Mungkin puluhan juta. Kalau kamu tidak nyaman, hal ini seharusnya tidak perlu dibicarakan denganmu. Terutama tekanan dari bos Sang. Sangat besar. Bunganya lebih tinggi dari bank. Awalnya aku sudah investasikan. Sekarang ditarik akan rugi. Tidak masalah. Asalkan perusahaan bisa bangkit kembali, aku akan mengembalikan uangmu pertama kali. Nanti aku minta penasihat keuangan buatkan kontrak dan kirim ke kamu. Terima kasih Ansin. Ansin, Aku bantu kamu karena kamu punya bakat bisnis. Sekarang aku investor. Kalau kamu rugikan uang itu, aku juga akan bertindak profesional. tunggu sebentar minuman ini. Baru enak diminum setelah ditambah es. Kalau kita sudah minum, kita tidak bisa menyetir. Kita tunggu sampai mabuknya hilang dulu. Lu Zening. Maaf ya, Kenapa harus minta maaf? aku tidak tahu harus bilang apa. Yang ngomong aja apa adanya. 2 hari ini aku selesaikan beberapa hal. Aku tahu. Kamu tahu, Kebetulan saja tahu. memang benar kabar buruk cepat menyebar. Kalau kamu tahu itu buruk, kenapa masih melakukannya? Menurutku, ini semacam penutupan. Aku tahu kalian semua tidak terlalu mendukung, juga tidak mengerti. Kalau tahu keputusan ini, punya risiko besar kenapa masih? Uangnya. Memang itu hasil usahanya. Itu wajar. Meski dari segi hukum aku punya hak untuk mendapatkan setengah harta. Ketika aku terima uang itu, aku sama sekali tidak senang. Itu tidak terlalu penting bagiku. Karena uang tidak bisa memberiku kepuasan sejati. Dan ada satu momen, aku merasa diriku sangat menyedihkan.
Kamu mengerti. Kali ini dia ada masalah. Minta bantuanku. Aku malah merasa lega. Seperti beban terangkat. Bagaimana ya bilangnya? Gimana ya ngejelasinnya? Aku sama dia mulai sekarang. Sama sekali nggak ada hutang piutang lagi. Aku ngerti. Anaknya itu udah lahir. Iya, beberapa hari ini aku dapat banyak. Telepon ucapan selamat, pesan ucapan selamat di WeChat. Semuanya ngucapin selamat ke aku. Ansin. Gimana ya bilangnya? Dulu zaman belum ada WeChat. Semua orang pakai SMS buat komunikasi. Tapi sejak ada WeChat, SMS kayaknya cuma buat terima kode verifikasi. Tapi dulu SMS bikin komunikasi jadi lebih gampang. Tapi sekarang udah nggak kepake lagi. Udah berlalu ya udah. Nah, trust WeChat Jizenin. SMS terima kode verifikasi nggak? Tergantung situasinya sih nggak bisa dihindarin. Yang penting WeChat nggak berani neko-neko. Tapi aku yakin, WeChat bakal cepat nambahin fitur terima kode verifikasi. Pasirnya lembut banget ya kamu dapat. Tempat kayak gini di mana sih? Aku cari di internet reviewnya bagus-bagus. Dan di sini biasanya rame juga. Sini. Dikit dingin ya. Lumayan. Sini selimutin kaki. Halo, Halo, mau pesan apa? pesen 2 mojito dong. Oke Pak, tunggu sebentar. Satu yang esnya dikit ya, oke makasih. Tambahin 2 Coca-Cola. Oke. Kayuan ya? Kayaknya iya. Ayo kita pergi. Takut apa sih dia lihat 2 atasan? Harusnya dia yang pergi, kita santai aja. Kok sekarang datang sih? Aku temenin makan siang. Waktu istirahat siangku cuma sejam. Saya sudah lihat waktunya tadi, sekarang masih ada setengah jam. Bukannya kamu ingin makan di Linji, sekarang waktunya pas. Kamu bercanda, Linji ada di kota tua. Sekarang juga kalau naik mobil butuh lebih dari 1 jam. Makan fast food di sebelah saja. Kalau kamu sekarang bisa langsung makan di Linji, apakah kamu akan sangat senang? Lihat, saya sudah hitung waktunya. Saya sudah cari kurir kilat. Makanan favoritmu dari Linji sudah diantar. Ayo sekarang waktunya pas. Waktunya Linji dimulai. Dan kamu juga bisa pikirkan baik-baik. Restoran apa saja yang kamu suka? Saya bisa taruh semuanya di sini. Lihat makanan yang saya pesan, apakah semuanya kamu suka? Saya rasa cukup lengkap.
Setelah makan kita lanjut lagi. Waktunya pergi kerja. Oke, tunggu sebentar ayo. Apa yang kamu lakukan? Tunggu sebentar. Lihat. Sudah, Saya sudah kirim foto ini ke kamu. Saya rasa kamu bisa pertimbangkan. Post di media sosial buat iri teman-teman. apakah kamu lu umur 3 tahun? Ayahku dia cari kamu untuk apa? Mungkin tidak ada APA. Tidak ada APA kenapa cari Saya kamu? jawab dulu. Halo paman-paman, tidak baik-baik saja. Kamu sudah bicara dengan Ansin bagaimana? Sudah beberapa hari ini, kenapa tidak ada kabar? Bukan paman, mungkin kita bicara nanti saja. Boleh, nanti maksudnya apa? Makan malam bersama, ya kamu pilih tempatnya. Baik paman, kita ketemu malam ini. Oke, saya akan kirim alamatnya ke paman. Oke. Dah. Ayahku bicara apa dengan kamu? Apa yang kamu lakukan kalian makan malam di mana? Saya tanya sendiri. Jangan. Kita belum resmi bertemu orang tua. Saya rasa kita harus saling memperhatikan. Masalah kesan masing-masing. Sebenarnya masalah ini, saya rasa harus ditangani dengan kecerdasan emosional tinggi kan? Bisa kok. Terus papa cari kamu buat apa? Om, maaf ya. Macet di jalan jadi aku telat. Hari ini bukan salahmu, aku berangkat terlalu pagi. Pelayan pesan makanan. Halo? Ini pedas enggak? Bisa dibuat agak pedas. Kalau gitu tambah satu lagi. Oke, Yang ini satu. aku segera sampai. Kan udah janji pura-pura nggak tahu. Aku nggak tenang. Tangani dengan kecerdasan emosional tinggi. Kecerdasan emosionalku tinggi banget. Sibuk ya? Nggak sibuk. Menunya taruh sini aja. Nanti kalau kurang aku tambah lagi. Kamu udah bilang ke Sinsin belum? Udah. Dia bilang apa? Dia udah minjemin semua uang itu. Tapi Om jangan khawatir. Mereka ada kontraknya. Dan returnnya juga lumayan. Om jangan khawatir lagi. Teman sekelas juga bantu ngecek. Apakah kamu satu tim sama Jiang Hongkai? Enggak kok Om, bukan seperti yang Om pikir. Aku cuma bantu aja. Kamu mau bikin aku mati ya? Aku suruh kamu nasehatin dia jangan lakuin ini. Malah kamu kasih ke mantannya, dia kamu. Apakah kamu nggak bisa dapetin Ansin? Kamu mau balas dendam yang nggak kok? Nggak Om, bukan ada. Bukan. Aku nggak mau balas dendam sama dia. Terus kamu ngapain ini? Bisa nggak kamu kasih penjelasan yang jelas nggak Om? Menurutku sih ini urusan Ansin sendiri. Gimana dong? Kok kamu bisa datang? Dia yang suruh kamu datang ya? Nggak kok. Dia nggak ngizinin aku datang. Aku yang maksa sendiri mau datang. Om janji makan sama Lu Zening. Kenapa nggak ajak aku? Bukan cuma diam-diam bantu ngecek. Kalau dia oke kita lanjut. Kalau dia nggak oke, ada yang nggak oke juga?
Kalau Lu Zening oke nggak? Masih harus dilihat-lihat dulu. Masalah hidupmu adalah prioritas utama keluarga kita. Aku ngecek kamu nggak masalah kan? Nggak masalah kok Om. Nggak masalah, wajar. Ngomong-ngomong, ayah aku pinjam uang ke Jiang Hongkai. Bukannya kita bilang harus tanggap emosi? Kenapa? Kalian berdua udah setuju ya? Maksudnya gimana? Aku yang minta Lu Zening buat nasehatin kamu. Lu Zening bilang kamu juga merasa uangnya nggak seharusnya dikasih, nggak seharusnya dipinjemin. Lihat kan, dia juga nggak mau kamu pinjemin uangnya. Dia malu buat bilang. Bukan Om, menurutku uangnya kan punya Ansin. Gimana ngatur itu hak dia, mau ngatur gimana juga boleh. Kasih ke ayahnya, ke ibunya. Pokoknya nggak boleh kasih ke mantan suaminya, bener kan? Bener. Aku udah jelasin ke Lu Zening. Kita berdua nggak ada masalah. Maksudnya gimana? Kalian berdua nggak ada masalah. Cuma aku yang peduli. Aku peduli juga, nggak salah kan? Kamu kan anakku. Takut kamu bodoh, takut kamu rugi. Bener kan? Ayah? Om. Ansin sebenarnya selalu bahkan ada beberapa keputusan yang bikin orang lain nggak terlalu ngerti. Tapi aku rasa dia juga udah mikir matang-matang. Baru bikin keputusan. Dan lagi uangnya juga udah dikasih. Mending gini aja dulu, gimana Om? Nggak ada pilihan. Lihat wajah ini. Kok nggak mirip sama wajah pangeran kecil aslinya ya? Gimana ya? Nggak sepenuhnya nggak mirip sih. Tidak bisa. Coba lagi. Wajah itu sudah kamu buat 10 kali. Harus sempurna. Paman. Terima saja. Katanya kamu akan pindah masuk dan jadi ibu. Ayah, aku cuma tidak mau bicara soal ini setiap kali dibahas. Kamu selalu sarkastik. Aku sibuk, tutup ya tutup. Sibuk apa sih? Sibuk terus nggak bisa diajak bicara. Kami sebagai orang tua peduli, kamu jangan selalu bermusuhan, begitu sudah begini keadaannya. Prosesnya harus dilanjutkan. Kapan kamu bawa Lu Zening ketemu orang tua? Bicaralah baik-baik, kan sudah ketemu berkali-kali. Cuma ketemu aku, nggak ketemu ibumu. Sejak kapan kamu mulai dengerin pendapat ibuku? Sudah dipikirkan. Malam ini kami tunggu kamu. Ayah? Ketemu nggak? Ketemu, harus ketemu. Ayo kita selesaikan ini.
Lihat nih ikan yang dimasak Mama. Liu Jie, kamu istirahat saja, aku sudah hampir selesai. Oke Mama, aku istirahat dulu. Pelan-pelan ya. Jahe tua memang lebih pedas, oke. Ayo. Semua sudah siap. Sudah. Sudah lewat jam 6, orangnya belum datang. Macet di jalan mungkin. Macet. Kurasa dia nggak serius. Pertama kali ke rumah calon mertua. Harusnya persiapan lebih awal, lihat Mama. Sejak pagi sudah masak. Mempersiapkan meja besar, mana ada keluarga kita. Nunggu dia seorang. Datang. Datang. Datang pulang Mama. Tante, Kangen Tante nggak? kangen. Panggil Paman Lu. Halo. Ini hadiah dari Paman Lu untuk Jajia. Cepat bilang terima kasih sama Paman. Terima kasih Paman Lu. Sama-sama. Ayo pelan-pelan. Sudah datang Paman. Pelan-pelan ya. Paman, Tante aku dengar dari Ansin. Katanya kalian suka minum teh. Ini teh batu dan sarang burung walet yang bagus. Silakan dicoba. Terima saja. Ah, jangan sungkan-sungkan. Datang saja sudah senang lihat ini. Pasti mahal ya. Sudah seharusnya Tante. Terima kasih Bu. Adik ipar ini untukmu. Terima kasih. Dan ini untuk Anyang. Anda terlalu baik, cepat duduk. Duduk dulu, Anyang, ngapain? Duduk baik. Kakak ipar yang belikan. Kenapa sudah panggil kakak ipar si lucu? Lihat dulu. Aku nggak mau. Kasih kamu jam tangan. Jajia, ayo makan. Cepet, udah hampir selesai. Kakak ipar. Bukan apa-apa sih, tapi hadiahnya terlalu mewah. Aku nggak enak terima, gak apa-apa. Panggil kakak aja, kenapa panggil kakak ipar sembarangan? Dibilang terima ya terima aja. Terima kasih kakak ipar, duduk. Paman. Jangan tuang banyak-banyak. Minuman mencerminkan karakter. Sudah. Ayo Paman. Langsung minum. Pertama kali kan. Makan, ambil sumpit, makan. Aku kenyang. Sudah kenyang? Kalau gitu kalian makan pelan-pelan ya. Jangan minum banyak-banyak. Ayo Paman Lu. Karena kamu datang ke rumah kami hari ini. Om mau tanya beberapa hal ya. Kamu harus jujur sama Om ya. Kenapa suaramu begitu? Kita sudah bertemu beberapa kali. Ya sudah beberapa kali berurusan ya. Ansin. Kamu tahu keadaannya. Tahu kamu jujur ya. Kamu. OM, benar-benar sayang sama Ansin kami. Ya Om. Aku benar-benar sayang sama Ansin dan ingin hidup bersama Ansin. Dengan baik. Ini sudah mulai serius. Om tanya lagi. Bagaimana caranya hidup dengan baik? Om. Aku dan Ansin kita punya masa lalu.
Tapi hidup harus terus majukan. Sekarang yang bisa aku lakukan adalah kapanpun menghadapi apapun, aku akan selalu ada di sisinya. Dia ingin punya rumah, aku akan memberinya rumah yang nyaman. Dia ingin bekerja, aku akan menyediakan lampu di rumah menunggu dia pulang. Memberinya tempat untuk beristirahat. Bicara manis. Tapi kamu serius ya Om, kamu serius. Laki-laki sejati harus menepati janji. Kalau kamu tidak bisa, aku, Anyang, akan mengawasimu di sini ya. Ansin, kami masih punya sandaran. Ya. Aku juga mau bilang, selama ini sudah merepotkan kakakku. Tapi seperti kata pepatah, saudara itu tak bisa dipisahkan. Karena kita sudah jadi keluarga, harus saling menyayangi hari ini. Kakak ipar ada di sini, aku sangat senang. Mari kita minum lagi, ayo. Saya senang. Saya sangat senang lihat ayah saya minum. Ambil sedikit sayuran. Saya yang akan mengambilnya untukmu. Ayah, makanlah sayap ayam. Bukannya sayap ayammu terluka. Saya adalah pangeran kecil. Tentu saja kamu pangeran kecil. Xiaodi, apakah kamu senang? Saya senang. Pangeran kecil. Ayah adalah Kobau. Bibi Ansin adalah polisi kelinci. Kelinci kecil yang baik, buka pintunya. Ansin, pakaian saya ini. Apakah agak tidak pas? Tidak pas, di mana tidak pas ya? Saya rasa cukup pas. Kalau begitu saya akan melihatnya. Saya merasa agak aneh. Cukup bagus, berputar dan lihat. Saya merasa tidak pas di mana-mana. Ini tidak rapi. Siapa itu? Ibu. Xiaodi. Sangat merindukan ibu, apakah kamu merindukan ibu? Saya juga merindukanmu. Ibu juga sangat merindukanmu. Selamat ulang tahun sayang. Cium satu. Sangat manis. Kamu hari ini menjadi apa, pangeran kecil? Kamu pangeran kecil, lalu ibu menjadi apa? Ansin. Saya benar-benar tidak tahu dia akan kembali. Dia memang seperti itu, melakukan segala sesuatu. Sangat cepat, jangan keberatan ya. Marah. Tidak. Marah? Bukan, Ansin. Saya bisa mengerti. Dia sedang di luar. Bisa menemani Xiaodi berapa lama? Kita nanti masih bisa. Menemani Xiaodi berapa lama? Tidak masalah, satu ulang tahun. Kamu tidak pergi kemana-mana. Sudah dipersiapkan begitu lama, kamu bilang tidak pergi. Bagaimana bisa begitu? Justru karena saya sudah mempersiapkannya begitu lama. Bagaimana bisa tiba-tiba dibatalkan? Lagi pula ini untuk Xiaodi, bukan karena dia.
Karena sudah datang. Begini saja. Saya akan berbicara baik-baik dengannya. Bicara apa, undangan sudah dikirim. Beberapa jam lagi semua orang akan datang. Kita jangan biarkan urusan orang dewasa ini mengganggu anak dan membuatnya kecewa. Lagi pula, kalian bertiga bisa berkumpul. Apaan Sin? Jangan sembarangan bicara, apa maksudnya bertiga. Saya sudah bercerai dengannya. Halo, tolong tunjukkan SIM dan STNK. Sini. Maaf teman. Barusan tidak lihat lampu indikator, maaf. Sama-sama. Mengemudi harus lihat lampu, tahu kan, tahu-tahu. Jangan bercanda, baik-baik. Maaf. Maaf ya. Itu arah kompleks kami. Saya jalan kaki pulang. Angsen, Pergi. dengar Ansin. Ansin. Menyeberang juga harus lihat lampu. Diterima. Ada ekor kecil lagi. Kalian jemput si Odi dulu. Baik, kamu dan pacarmu. Kapan sampai? Jiang Sue sudah kembali, saya urus dulu. Yurisen di sini. Baik, kami tahu. Akhirnya kamu datang. Selamat ulang tahun Xiaodi. Mainlah kakak ipar. Ini hadiah ulang tahun untuk Xiaodi. Terlalu baik. Sudah seharusnya anak ulang tahun. Kakakku mana? Dia mungkin tidak bisa datang. Kenapa? Mama, Xiaodi datang. Mama, ayo kita main bersama. Oke, Ayo. ayo pegang tanganku. Manusia kayu, Apa yang terjadi? jangan bergerak. Xiaodi, kamu bergerak. Sayang, Kamu bilang kakak kita begitu serius mengurus semuanya sampai tulus hati. Ternyata malah bekerja untuk orang lain. selesai. Kakakku dibohongi lagi. Wanita itu seperti apa rupanya? Kayak hantu tersenyum palsu. Kelihatannya orang yang kejam, kakak kita mungkin kesusahan mengalahkannya. Bukan ini Lu Zening sembunyinya dalam banget. Baru saja bertemu orang tua langsung berbuat jahat. Tidak adil sama sekali. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Aku marah setiap melihatnya. Jengkon, marah. Kita sedang hamil, jangan sampai sakit hati, sayang kamu begini. Kamu tidak perlu berbaik hati, kalau tidak senang kita pergi saja. Sebentar lagi aku yang bicara. Kita teriak CC ya. Oke, Ayo 1, 2, 3. cheese. Jajia, ayo pulang. Aku tidak mau, aku belum selesai foto. Ada apa yang bagus untuk difoto? Ayo pergi. Lai aja. Jangan, aku sebentar lagi mau makan kue. Jajia dengar mama marah. Liu Jie biarkan anaknya main sebentar. Main apa? Kamu main sama siapa?
Kalau tidak mau main cepat pergi, jangan ganggu anak-anak lain. Kamu jangan banyak bicara. Kamu siapa? Kamu merasa diri siapa? Aku bukan tamu undanganmu, aku mau tinggal atau pergi terserah aku. Maaf, hari ini memang aku yang berkuasa. Anakku ulang tahun, tidak terlalu menyambut tamu seperti kamu yang tidak punya sopan santun. Kamu sopan santun hantu wanita, kamu bilang siapa? Kamu hantu wanita, kamu bilang siapa? Sudah cukup. Lepaskan hantu wanita. Sudahlah. Mama kamu pipis. Cepat ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Mama. Bagaimana kabar Liu Jie? Masih di dalam melahirkan. Sudah 2 jam, kata dokter. Bayinya belum cukup bulan, harus lihat kondisi setelah lahir. Mungkin harus di inkubator. Orang baik pasti ada jalan keluarnya. Ngeliat apa sih salah kamu? Jia sudah bilang sama aku. Karena mantan istrimu itu. Maaf. Kakakku menganggapmu sebagai keluarga. Kamu malah pergi sama mantan istrimu pura-pura keluarga bahagia. Kamu hebat sekali ya. Anyang, Kamu taruh kakakku di mana? apa sih kamu? Sudah cukup ya? Apa sudah cukup, kakak? Istriku marah karena mereka pas pergi baik-baik saja. Kok tiba-tiba lahir prematur? Memang aku yang salah. Maaf, aku kasih tahu. Kalau istriku anakku ada masalah, aku lawan kamu, Anyang. Ini rumah sakit Liu Jie lagi operasi. Jangan banyak bicara. Pulang saja kamu. Kalau begitu aku pulang dulu. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Maaf. Keluar-keluar, ibu dan anak selamat, 28 kg anak laki-laki. Bayi lahir prematur, orang tua cepat bawa ke bagian bayi untuk urus administrasi. Anyang, cepat. Hati-hati ya, hati-hati. Bagaimana kabar istriku? Sudah bilang tadi, ibu dan anak selamat, tunggu sebentar lagi keluar. Baiklah. Terima kasih, terima kasih. Sudah tidak apa-apa. Orang baik pasti ada jalan keluarnya, keluarga lawan. Tambah anggota baru. Ibu anaknya kamu bawa Jia pulang, Ansin. Kamu tunggu sama aku di sini, tunggu Liu Jie. Baik, aku tunggu Liu Jie keluar. Lihat anaknya sudah ngantuk, cepat bawa dia pulang cepat. Kalau gitu aku ambil baju ini. Suruh dia bawa. Sudah pulang dulu sama nenek, pulang sama nenek. Mama. Papa, maaf ya. Maaf apa sih? Kan semuanya sudah selamat, ibu dan anaknya kamu ini. Jangan terlalu banyak tekanan pada diri sendiri. Setelah aku kenal Xiaolu ini, aku rasa dia orangnya baik, aku bisa merasakannya. Dia benar-benar tulus padamu.
Jangan kira papa sibuk ke sana kemari. Itu cuma iseng. Ia juga. Menjadi pasangan di tengah jalan itu tidak mudah. Anaknya itu, sama ibunya. Apa hanya berharap kamu memikirkannya dengan matang? Apakah kamu sudah siap? Aku mengerti. Pikirkan baik-baik. Tapi kalau sudah menemukan yang cocok, hari ini kejadian ini, bisa jadi buruk bisa juga baik. Dengan kejadian ini, kita bisa lihat sikap Lu Zening. Lihat apakah dia pria yang bisa diandalkan. Bagaimanapun juga, keluarga kita ini akan selalu mendukungmu. Kalau tidak berhasil kamu bisa kembali. Keluarga besar kita ini. Paling-paling jadi anak papa seumur hidup. Anak perempuan tua juga tidak apa-apa. Sudahlah. Sudah lama tidak ada kesempatan. Tidak ada tempat untuk bicara dari hati ke hati. Suasana keluarga kita ini selalu ramai. Rasanya kalau bicara agak aneh. Tapi kejadiannya benar. Uang yang dulu aku minta dari kamu masih disimpan. Aku dan mamamu sudah tua. Sisa hidup kita ini terbatas. Uang yang bisa dibelanjakan juga terbatas. Kita tidak bisa menghabiskan banyak uang. Yang paling kami khawatirkan adalah ketidakpastian hidup. Kamu dan Jiang Hongkai sudah bertahun-tahun. Dia sudah mengecewakanmu. Tidak punya anak sendiri. Kamu bilang nanti kalau sudah tua, siapa yang akan merawatmu? Setiap memikirkan ini aku dan ibumu selalu tidak bisa tidur semalaman. Ayah, Aku dan ibumu memang lebih memperhatikan adikmu. Tapi sebenarnya tidak ada yang istimewa, kamu juga tahu. Adikmu ini otaknya. Dalam segala hal, jauh tertinggal dibandingkan kamu. Sejak kecil memang tidak sebaik kamu. Sampai sekarang, semuanya masih membuat orang khawatir. Aku berpikir, kan kita ini satu keluarga. Selagi kita masih hidup, mari saling membantu. Ingat waktu kalian masih kecil. Anyang setelah tahu, langsung mencari orang. Dia bilang siapa yang berani menyakiti kakakku, aku akan melawannya sampai mati. Akhirnya dia sendiri yang babak belur. Harus ke rumah sakit dan dijahit banyak. Waktu itu kamu tinggal di asrama kamu tidak tahu. benarkah? Kenapa tidak ada yang bilang padaku? Waktu berlalu begitu cepat. Anyang sudah punya 2 anak. Ayah hanya khawatir padamu. Jangan sampai kamu dirugikan di luar sana. Kalaupun dirugikan, semua pasti bisa diatasi. Terutama dalam hal cinta. Lihat baik-baik sebelum memilih. Kalau memang baik, setidaknya punya 1 anak sendiri.
Syarat taruhannya bisa kita bicarakan lagi pula kali ini. Harga yang kami tawarkan tidak rendah. Baiklah, sisanya kita bicarakan nanti saat bertemu ya. Duduklah. Lihat dulu. Apa maksudmu? Maksudnya ya seperti itu. Kenapa kamu lagi-lagi seperti ini? Hanya karena kamu pulang tidak ada yang menyambutmu dengan gembira, jadi kamu merasa harga dirimu terluka lalu kamu ingin membuat masalah. Begitu ya? Lu Zening, antara aku dan kamu benar-benar tidak perlu ada drama. Sebenarnya aku pulang kali ini untuk urusan kerja. Tapi ketika latar belakang lingkungan keluarga saya khawatir tentang masa depan anak saya. Kamu seorang ibu yang meninggalkan hak asuh Xiaodi saat dia berusia 2 tahun. Rata-rata setiap tahun. Waktu yang kamu habiskan bersama anak tidak sampai 20 hari. Apa hakmu untuk membicarakan pertumbuhan Xiaodi? Justru karena kekurangan di masa lalu saya sekarang ingin menebusnya. Kamu tidak perlu berpikir lebih jauh, saya tidak akan membiarkan Xiaodi diserahkan kepadamu untuk diasuh. Maka putuskan saja hubungan dengan kakak itu. Jiang Sue. Kapan kamu bisa mengendalikan keinginan mengontrolmu yang menakutkan itu? Saya tidak punya tanggung jawab atau kewajiban untuk mendengarkan perintahmu. Saya punya hidup saya, kebebasan saya. Saya punya pilihan saya sendiri. Baik. Saya sudah berbicara dengan pengacara saya, maka biarkan Xiaodi yang memilih. Kamu keterlaluan, Jiang Sue. Lu Zening. Saya ibu Xiaodi. Datang dari jauh untuk merayakan ulang tahun Xiaodi. Kalau kamu tidak menyambut tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan sopan santun mereka? Apakah mereka mengerti apa itu sopan santun, apa itu situasi? Apakah mereka mengerti batasan jika Xiaodi nanti tidak bisa, tidak harus berinteraksi dengan orang seperti itu? Saya pasti tidak akan setuju. Ya. Jiang Sue, kamu punya sopan santun, berpendidikan tinggi. Kamu mengerti sopan santun, kamu mengerti kehormatan. Tapi apakah kamu tahu apa itu keluarga sejati? Keluarga Ansin menurutmu? Keluarga mereka tidak punya sopan santun, tapi saya katakan padamu, selama Ansin merasa teraniaya, keluarganya akan selalu ada di sisinya. Menemaninya. Melindunginya, memanjakannya, takut dia mengalami sedikit saja luka. Inilah kehangatan keluarga sejati. Kehangatan keluargamu, pernahkah kamu memilikinya? Jangan bicarakan yang tidak ada. Saya bicarakan yang tidak ada. Inilah kehangatan keluarga yang kamu berikan padaku. Di masa lalu saya mengalami kecelakaan parah. Saya dibawa ke rumah sakit. Saya dalam keadaan koma. Perlu segera dioperasi. Tapi dokter rumah sakit tidak bisa menghubungimu di mana kamu. Xiaodi saat itu berusia 2 tahun. Setiap hari di rumah, menangis dan berteriak minta ayah dan ibu. Kamu ada di mana, bahkan jika kamu tidak peduli padaku? Setidaknya jaga anak kamu di mana. Kamu hanya bilang satu kalimat. Aku punya kesempatan kerja baru. Aku benar-benar tidak bisa datang. Aku harap kamu bisa merawat diri sendiri. Jiang Sue. Jangan kira karena transfer kerja kali ini, kamu kembali ke Jinghai dan sekalian merayakan ulang tahun Xiaodi, lalu menganggap itu sebagai pendampingan. Jiang Sue. Tolong pertimbangkan baik-baik tentang Xiaodi. Sikapku sangat jelas. Aku tidak ingin ada tindakan apapun di antara kita yang menyakiti anakku. Terima kasih, aku pergi dulu.
Ansin, kamu ada? Hei Ansin, Hei, aku tahu apa yang terjadi beberapa hari ini. Membuatmu tidak nyaman. Semua ini kesalahanku. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Membuatmu sulit. Kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Bagaimanapun juga, aku ingin berusaha memperbaikinya. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu benar-benar sangat-sangat penting bagiku. Aku juga benar-benar tidak ingin, karena ini kehilangan hubungan kita. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa mendapatkan maafmu. Istirahatlah lebih awal. Datang. Halo, kamu cari siapa? Aku cari Ansin. kamu datang. Jiang Hongkai, Maaf tidak memberitahumu sebelumnya. Langsung datang, kamu ada waktu sekarang. Aku ingin bicara sebentar. Kalau begitu kalian bicara saja. Kebetulan aku mau menemui klien. Ada apa-apa telepon aku?
Masuklah. Pacar. Aku datang ke sini khusus untuk mengucapkan terima kasih. Perusahaan sekarang sudah mulai membaik beberapa investasi sebelumnya. Uangnya sudah keluar uang yang kamu pinjamkan padaku dulu. Hari ini aku akan suruh bagian keuangan transfer ke rekeningmu. Bunganya sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin. Agak lebih tinggi dari yang ada di kontrak. Oke. Bunga setinggi itu. Bisa dibilang investasi yang cukup bagus. Dalam hal bisnis, aku cukup mengagumimu. Terima kasih Ansin. Dalam situasiku yang dulu, tidak banyak yang mau membantuku. Aku sangat menyadarinya. Jadi terima kasih. Semuanya baik-baik saja di rumah. Semuanya baik. Bagus kalau semuanya baik. Kedepannya kalau ada kesempatan investasi yang bagus, jangan lupa kasih tahu aku ya. Kamu juga jaga diri. Tentu. Hei Jiangsue Xiaodi ada bersamamu. Ada. Bukan kamu yang menjemput anak, kenapa tidak bilang padaku? Aku dan Xiaodi sedang foto-foto, aku kirim lokasinya padamu. Datanglah ke sini. Oke. Gimana fotonya, cium dong? Ayah. Set ini sudah selesai, kita lanjut ke lokasi berikutnya untuk foto keluarga. Oke. Foto keluarga yuk. Apa maksudnya? Sudah datang ke sini foto satu kali saja. Ayah. Foto bareng dong aku mohon. Ayo dong. Ayo Xiaodi foto keluarga yuk, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayah bisa lebih dekat sama ibu lagi. Keyo. Oke. Duduk lebih dekat. Ini semua foto solo Xiaodi aku cetak 2. Untukmu simpan baik-baik sebagai kenang-kenangan. Foto ini aku bawa. Perusahaan sebenarnya sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi CEO di cabang Suzhou. Tapi saya ingin tetap tinggal demi Xiaodi. Tapi sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Begini saja. Ini yang terbaik untuk kita semua. Saya tahu selama ini ada banyak yang saya abaikan. Saya juga tahu kita sudah bercerai lama, dan kamu sudah punya kehidupan baru. Saya tidak punya alasan untuk ikut campur lagi. Tapi saya tetap berharap Xiaodi ingat bahwa kita dulu adalah satu keluarga. Saya juga tidak ingin Xiaodi karena ada wanita lain lupa bahwa saya adalah ibunya. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu akan selalu menjadi ibu Xiaodi.
Sungguh. Sebenarnya saya tahu. Ansin juga baik kepada Xiaodi. Tapi saya tidak bisa mengatakannya untuk memberikan ucapan selamat kepada kalian. Akhir minggu depan saya akan pergi. Biarkan Xiaodi tinggal bersama saya 2 hari ini. Baik. Di sini sangat nyaman. Ya. Hari ini Jiang Hongkai datang untuk apa? Bukannya kita sedang kencan. Kalau kamu tidak ingin bicara tidak apa-apa. Jiang Sui juga datang menemui saya hari ini. Apa maksudnya mulai saling menyakiti? Tidak, dia hanya datang untuk memberitahu saya. Dia akan bekerja di Suzhou. Dan itu pekerjaan jangka panjang. Dia merasa selama ini tidak bisa menemani anak. Dan merasa bersalah. Dia ingin mencari kesempatan untuk menebusnya. Jadi sebelum pergi dia ingin Xiaodi bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. 2 hari ini. Kita semua punya masa lalu kita sendirikan. Masa lalu juga bagian dari hidup kita. Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana menjalani jalan ke depan dengan baik. Jalan ke depan masih sangat panjang. Ya. Jiang Hongkai hari ini. Dia datang untuk mengembalikan uangku. Aku sudah menebaknya. Kalau sudah tahu kenapa masih tanya? Enggak kok, aku cuma pengen lihat dia bikin aku kecewa atau enggak. Gimana sekarang, puas belum? Tapi sekarang aku tiba-tiba merasa tekanannya besar banget. Tekanan apa sih? Aku nggak pernah kepikiran bakal punya pacar yang kayak gini, kaya raya. Aku rasa gimana kalau kita bikin perjanjian pranikah dulu. Uangmu tetap jadi milikmu, uang yang aku hasilkan juga akan selalu jadi milikmu. Menurutku gini baru bisa nunjukin sisi maskulinku. Kapan aku bilang mau nikah sama kamu? Sebenarnya udah lama aku mikirin ini. Tapi nggak pernah nemuin kesempatan yang tepat. Jadi aku nggak mau nunggu lagi, Ansin. Aku pengen bikin keluarga baru sama kamu. Aku juga berharap kita berdua bisa punya masa depan yang abadi. Aku tahu kamu suka banget sama anak-anak. Kamu punya penyesalan di masa lalu. Tapi aku nggak mau kamu punya penyesalan lagi di masa depanmu. Ansin. Maukah kamu menikah denganku? Aku juga berharap kita berdua bisa jalanin masa depan dengan baik. Boleh nggak? Ansin, kamu mau nggak? Mau. Aku mau.